Modul Ajang P5, tema Aku Sayang Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai modul Ajang P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi untuk kurikulum Merdeka PAUD tahun ajaran 2023-2024. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa channel ini adalah channel lembaga kami TKSIT As-Salafus Sholeh. Di sini kami berbagi berbagai ragam kegiatan yang ada di TKSIT As-Salafus Sholeh, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Jadi, bagi rekan berjuang PAUD, pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Modul Ajang PAUD, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Informasi umum, tema Aku Sayang Bumi. Subtema yang pertama, detektif sampah. Yang kedua, ayo mengolah sampah. Dengan identitas, nama guru, kemudian jenjang, asal sekolah, jumlah siswa, alokasi waktu 2 minggu atau 8 kali pertemuan dengan 180 menit per pertemuan. Kenapa 8 kali pertemuan? Ya, karena di minggu kedua ada libur nasional yaitu peringatan Maulid Nabi. Kemudian di minggu kedua juga kami akan mengadakan kegiatan manasik haji, sehingga kegiatan manasik haji tidak masuk dalam perencanaan modul Ajang. Model pembelajaran tatap muka fase pondasi. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Ya, di dalam modul ini kami mengambil 3 dimensi. Sebenarnya boleh hanya 2 dimensi. Cuma kami selalu memasukkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di dalam setiap modul proyek. Karena kami adalah sekolah berbasis Islam, sehingga muatan keagamaan selalu kami masukkan baik di modul P5 maupun di modul intrakurikuler. Kemudian yang kedua, dimensi bergotong royong, dan yang ketiga, dimensi kreatif. Elemen P5 yang kami ambil, yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak kepada alam, yang ketiga kolaboratif, yang keempat menghasilkan karya dan tindakan yang original. Kemudian yang kelima, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian muatan lokalnya, bahasa Sunda sederhana dan permainan kaki sungai Jawa Barat. Sebenarnya di dalam muatan lokal kami juga ada tarian Sunda dan alat musik, tetapi kenapa hanya 2 yang kami masukkan? Karena itu yang akan kami ambil nilainya. Kemudian subelemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di antaranya yang pertama, mengenal aganya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Yang ketiga, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar. Kemudian dimensi bergotong royong. Yang pertama, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok melibatkan 2 atau lebih orang. Yang kedua, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Kemudian di dimensi kreatif kami mengambil subelemen. Yang pertama, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan.
Yang kedua, menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan. Selanjutnya, di muatan lokal, yang pertama, mengikuti mengucapkan kalimat sapaan dalam bahasa Sunda. Yang kedua, mengikuti mengucapkan angka dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, mengikuti kegiatan permainan tradisional Sunda. Kata kunci: sampah, bank sampah, organik, anorganik. B3, manfaat dan bahayanya, kreasi dari sampah, dan kemis Nyunda. Deskripsi umum kegiatan: anak mengenal apa itu sampah, seperti mengambil sampah yang ditemui di jalan, memilah sampah sesuai jenisnya, mengenal jenis-jenis sampah, bank sampah, bahaya dari sampah, dan mengetahui cara mengolah sampah. Membuat poster berkaitan dengan sampah, membuat pupuk organik dan kreasi dari sampah, serta kemis Nyunda. Alat dan bahan. Contoh alat dan bahan yang digunakan: yang pertama, alat tulis. Ada pensil, penghapus, pulpen, spidol warna, krayon, cat air, kertas HPS, LCD tablet, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai ragam permainan, berbagai macam bahan alam dan lepasan, berbagai macam bentuk huruf, angka, dan gambar, berbagai macam jenis sampah, barang bekas, berbagai macam alat permainan Sunda, laptop, speaker, dan infokus. Sarana prasarana, ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. B. Komponen inti, bercerita atau berdiskusi dari gambar atau video atau buku. Sumber. Contoh sumber yaitu melalui video dari YouTube mengenai detektif sampah, memilah sampah, jenis-jenis sampah, dan ayo mengolah sampah. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik dan kalimat invitasi. Untuk kalimat pemantik, yang pertama, apa yang kamu tahu tentang sampah? Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika melihat ada sampah di depanmu? Yang ketiga, apakah itu bank sampah? Yang keempat, apakah ada manfaat sampah? Yang kelima, apa ya bahaya sampah? Yang keenam, apa yang terjadi jika sampai sampah menumpuk? Yang ketujuh, apa itu sampah organik? Yang kedelapan, apa itu sampah anorganik? Yang kesembilan, apakah itu sampah B3? Yang kesepuluh, apa saja ya kreativitas yang dihasilkan dari sampah? Untuk kalimat invitasi minggu ke-8, yang pertama, di manakah kita membuang sampah? Yuk kita urutkan tong sampah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, yuk gambar tempat sampah dan tuliskan namanya. Yang ketiga, siapa yang bisa menyusun kata sampah, organik, non-organik, dan limbah B3? Hitung berapa jumlah hurufnya dan tunjukkan angkanya. Yang keempat, aku bisa menghitung jumlah sampah sesuai jenisnya dan menunjukkan angkanya. Yang kelima, kerennya bukuku tentang sampah. Yang keenam, yuk kita memilah sampah sesuai jenisnya. Yang ketujuh, aku bisa membuat poster sampah. Yang kedelapan, ayo temukan di mana sampahnya. Yang kesembilan, aku bisa membedakan akhlak yang baik dan buruk mengenai sampah. Yang kesepuluh, aku bisa mencocok bentuk tong sampah, kemudian menulis namanya. Untuk kalimat invitasi di minggu ke-9, yang pertama, aku bisa meronce jenis-jenis sampah. Yang kedua, yuk kita membuat ekobrik. Yang ketiga, serunya menganyam sampah plastik. Yang keempat, yuk kita berkreasi dari botol bekas. Yang kelima, yuk kita berkreasi dari sampah daun dan kulit telur. Yang keenam, kerennya celengan buatanku dari kaleng bekas. Yang ketujuh, hebatnya aku bisa membuat tempat tisu dari kardus bekas. Yang kedelapan, yuk bikin boneka dari kaos kaki bekas. Kemudian kita mainkan. Yang kesembilan, kreasiku dari tutup botol, kertas, dan sedotan bekas. Yang ke-10, kreasi dari gelas plastik bekas. Contoh cerita atau diskusi. Aku penyelamat lingkunganku. Hari ini, sesudah sarapan, aku diantar ke sekolah oleh ibuku. Ketika dalam perjalanan, aku dan ibu singgah ke warung untuk membeli bekal susu dan roti untuk makananku ketika istirahat di jam sekolah.
Ibu selalu mengingatkanku untuk membuang sampah bila aku sudah menghabiskan bekalku itu. Ketika dalam perjalanan, aku menemukan berbagai macam sampah yang berserakan di jalan. Namun, karena aku tidak membawa plastik untuk memungut sampah-sampah itu, akhirnya aku hanya bisa mengambil yang bisa aku genggam di tanganku. Dan ibuku juga membantu membawakannya. Nah, setelah sampai di sekolah, aku buang sampah-sampah yang aku ambil di jalan tadi ke tempat pembuangan sampah. Karena kata buku, sampah bisa menyebabkan banyak penyakit dan bahkan bisa menjadikan lingkungan kita menjadi bahaya karena bisa menyebabkan banjir bila menyumbat gorong-gorong air. Dari itulah aku setiap ke sekolah membawa plastik untuk mengambil sampah-sampah yang aku temui di jalanan. Ibu bilang aku hebat karena sudah peduli dengan kebersihan lingkungan. Penulis Novi Hayati Saputri. Peta konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Aku Sayang Bumi, dengan subtema Detektif Sampah dan Ayo Mengolah Sampah. Dalam detektif sampah ada sub-subnya, yaitu menonton video, menjadi detektif sampah, eksplorasi memilah sampah, membuat buku tentang sampah, dan kunjungan bank sampah. Di menonton video ada video tentang detektif sampah, jenis-jenis sampah, dan video tentang memilah sampah. Di menjadi detektif sampah ada sub-subnya, yaitu memungut sampah yang ditemui di jalan, menggunakan tas untuk menampung sampah, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan masker. Untuk eksplorasi memilah sampah ada sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3. Untuk kunjungan ke bank sampah ada menyiapkan sampah plastik dan kertas, serta aktivitas di bank sampah meliputi memilah, menimbang, mencatat, dan hasil tabungan sampah. Untuk subtema Ayo Mengolah Sampah terdiri dari membuat ekobrik, kreasi dari sampah plastik, kreasi dari botol bekas, kreasi dari kaleng bekas, kreasi dari kaos kaki bekas, kreasi dari daun dan kulit telur, kreasi dari tutup botol, kertas maupun sedotan, dan membuat pupuk organik. Untuk kemis Sunda terdiri dari bahasa Sunda, permainan Sunda, dan tarian Sunda. Bahasa Sunda terdiri dari sapaan dan angka. Permainan Sunda terdiri dari main kaleci dan caca buange. Kemudian tarian Sunda ada si cepot dan manuk dadali. Setelah cerita dari gambar atau video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita ini, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang bisa dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan siswa. Curah ide kegiatan berisi jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Di antaranya yang pertama, kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak seperti menonton video sesuai tema, mengamati video tentang tema, dan tanya jawab berkaitan dengan tema. Yang kedua, kegiatan inti yaitu berbagai macam kegiatan praliterasi, berbagai macam kegiatan pra-matematika, berbagai macam kegiatan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, berbagai macam kegiatan motorik halus, berbagai macam kegiatan motorik kasar, kegiatan proyek, dan kegiatan kemis Sunda. Demikian paparan saya tentang modul ajar P5 dengan tema Aku Sayang Bumi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang bisa memanfaatkannya. Dan bagi yang belum subscribe, klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.